Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, apa kabar? Jumpa lagi bersama kita di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Point. Iya. Podcast fotografi di Indonesia yang membahas tentang ekosistem fotografi di Indonesia. Mang Mei hadir di tengah kita. Iya, di tengah ada, kalau di sini di pinggir gitu. Iya, betul. Pinggir kanan ya, kalau di sini pinggir kiri. Alumni dari prodi fotografi. Tahun 2000 plus 1. 2000 plus 1, oke. 2001. Ini kagok ya. Ini kagok pisan. 2000 tambahan hiji atuh gitu. Ramadian Fadila. Kumaha Damang? Alhamdulillah, saya kabar baik. Kebetulan ya lagi ada di Bandung. Alhamdulillah, ya ini udah lama. Kebetulan lagi main ke prodi kita, jadi diculik saja. Gitu. Siap, Kita mau ngobrol-ngobrol Mang Mei. Karena beliau ini ternyata setelah lulus itu ya masuk 2001, selesai tahun berapa ya? 2024 ya. 2004 ya, asam muda ya. 2004. 2004, berarti tepat waktu dong Tepat ya? waktu dulu. Badai korupsi umum. Oh iya, ya, biar muda tuh. Ayam gue disebut. 2004 ya, udah lama ya, 20 tahun. 11 tahun ya? Ya. 20 tahun ya berarti. 20 tahun. 20 tahun nggak kerasanya. Mitos Selaminya. Selaminya. Ya, rasa, iya. Ya, 2004 berarti selesai, itu tepat waktu ya. Tepat waktu, iya. Nah, setelah dari situ menghilang tuh saudara Ramadian Fadila ini menghilang. Kenapa Gitu. bisa begitu? Karena ternyata perjalanannya banyak ya sekarang. Kalau diceritain panjang Oh iya. ya. Ya nggak apa-apa lah, kita pengen tahu ya, karena kita pengen sharing kepada para mahasiswa semua atau yang baru mengenal fotografi. Ternyata kan dunia fotografi ini luas ya. Betul, kan, ya? betul. Jadi tidak hanya sekedar memotret, betul nggak? Betul. Nah, ini yang dialami oleh Kang Ramadian nih unik juga nih, karena berawal dengan kecintaannya jurnalistik ya. Betul. Ceritain dong Kang, kita pengen tahu ngapain aja nih setelah lulus. Dan kenapa sih lebih senangnya ke jurnalistik gitu kan? Oh iya. Itu dia, memilih Iya, jurnalistik. memilih jurnalistik. Enggak Kang? Siap. Nuhun. Saya Ian teh, panggilannya Ian sama angkatan saya, angkatan 2001 tadi. Jadi di fotografi kan ada berbagai Genre ya. genre lah gitu ya, berbagai pilihan. Nah, saya dari awal memang tertariknya jurnalistik. Saya pikir kenapa jurnalistik, karena saya teh dulu kondisi ekonomi biasa-biasa gitu. Tapi saya teh pengen jalan-jalan gitu. Nah, jalan-jalan tapi yang dibayar, pulangnya dikasih ongkos gitu. Itu kerjanya apa gitu. Nah, wartawan gitu. Dan kebetulan kan sering-sering baca-baca dulu majalah ya, Gatra dulu, Tempo gitu. Nah, saya suka lihat. Itu juga ini UKM-nya di ini ya, pes mahasiswa bukan sih? Itu mah kontributor aja. Jadi suka ngirim-ngirim foto ke Jumpa ya dulu mah ya. Jumpa dulu. Di Jumpa dulu. Terus itu awalnya. Nah, dari zaman kuliah sebenarnya saya tuh nyari-nyari uangnya dari motret-motret itu gitu. Dulu beberapa majalah masih menerima foto lepas. Terutama buat ilustrasi berita. Nah, itu lumayan gitu, jadi buat nambah-nambah. Beli kan mahal ya, kuliah fotografi mah jujurnya mahal ya. Jadi dulu mah yang paling itu tuh kalau udah praktek kan beli film, beli ini kan itu lumayan ya. Udah minta ke orang tua kan udah nggak enak baru minta gitu. Jadi saya mulai dari zaman kuliah sudah motret jurnalistik. Motret apa aja gitu dikirim gitu. Nah, jadi kadang-kadang sebulan teh ada yang nerima 2 gitu, nerima 3. Nah, itu teh udah lumayan lah maksudnya. Bisa buat beli film, buat apa itu. Nah, terus begitu sebenarnya kenapa harus cepat lulus, waktu itu teh dipaksa lulus. Jadi memang ya kondisi keuangan keluarga, waktu itu ayah saya juga baru kena PHK gitu, jadi emang harus lulus dan harus ke Jakarta dulu. Nah, dulu ada beberapa tawaran lah gitu kan. Nah, dari situ gitu. Terus saya yang menarik mungkin nggak tahu sekarang ada lagi nggak, dulu saya tugas akhirnya itu motret latihan komandonya Angkatan Udara. Dulu Kopasgat gitu. Sekarang kok bisa ya dapet link ke situ? Nah, itu memang dulu kan diskusi ya gitu ya, sama Pak Heru dulu, ada Pak Komar sama Pak Eman gitu.
sok kata bahasana mah kan di sebat fotografi santainya edankeun lah cenah karena ini nanti bisa jadi portofolio kamu. Nah kebetulan saya tuh pernah ngirim beberapa kali karya saya ke Angkasa itu majalah militer memang. Nah terus saya udahlah kita coba aja lewat surat. Saya ajukan ke beberapa kesatuan, responnya slow gitu. Nah kebetulan pas ke Angkatan Udara itu punya pasukan elit gitu, pasukan elit yang komando ya gitu. Kalau di luar negeri mah ranger lah gitu. Nah, saya iseng-iseng aja ngajuin surat gitu. Ya bismillah gitu. Ternyata respon komandannya bagus gitu. Nah, cuma dia tuh cuma minta nanti foto kamu juga boleh ya digunakan untuk internal gitu. Oh, boleh, saya bilang boleh pisan karena kan udah mulai digital ya. Nah, saya itu digital silakan aja kalau mau dipakai sama ada beberapa yang nggak boleh difoto gitu. Tolong diiniin. Nah, dari situ saya mulai saya tuh hampir 1 tahun, jadi kan kuliah juga udah nggak banyak ya dan alhamdulillah dosen-dosen ngerti gitu Bu, saya harus ke lapangan gitu dan akhirnya boleh tugas pengganti segala macam. Jadi Unpas mah bager lah, bukan hujan khawatir gitu ya. Nah itu tuh bager. Nah, saya mungkin mahasiswa pertama yang tugas akhirnya itu gunung hutan, darat, laut, udara gitu, komplit gitu. Jadi saya ngalamin motret dari wah itu mah udah mau motret dari pesawat Hercules, motret dari perahu karet gitu. Jadi terjun payung gitu kan, terjun malam itu lengkap lah gitu waktu itu teh. Sayang pisan hilang di komputernya jadi. Nah itu semua saya buat pengalaman saya itu teh kerasa pisan. Jadi kalau buat teman-teman yang di Unpas gitu mau ngambil tugas akhir, usahakan wah gitu. All out. Nah karena begitu saya lulus, jadi kan wawancara. Nah saya merasa wawancara sebagai wartawan teh nggak banyak ditanya ijazah, nggak banyak ditanya apa gitu, tapi kamu pernah motret, saya kasih aja albumnya gitu. Nah itu jadi alhamdulillah saya keterima di Detikom dulu pertama kali 2007. Bisa nulis nggak katanya? Selain motret bisa, saya bilang. Bisa bikin video? Bisa gitu kan. Nah itu jadi saya mengalami di media saya mengalami digital awal. Jadi si wartawannya harus bisa bikin video, harus bisa motretnya, harus bisa nulis juga. Nah dari situ mulai gitu. Dari Detikom saya 2007-nya gitu teh. Ya maksudnya seperti apa kehidupan wartawan pada masa itu? Pokoknya baju teh basah, kehujanan sampai kering, basah, kering lagi gitu. Jadi tapi wah kerasa gitu ya kan ke Jakarta gitu, orang Bandung kan suka di Jakarta mah gitu. Satu shock buat kultur buat saya mah di Bandung kan pagi-pagi kita teh anget manisnya. Masih santai-santai. Terus gorengan di sana mah jam 7 pagi kan ya udah minum es teh manis. Yang sarudang teh geus teu kuat. Dan mie ayam itu buat sarapan. Nah itu tapi selain itu mah oke lah gitu. Nah, terus suatu hari teh udah saya reporter terus ada posisi redaktur yang kosong gitu. Nah akhirnya udah kamu mau nggak jadi redaktur? Ya mau lah kata saya karena gajinya naik kan. Redaktur terus tes gitu saya jadi redaktur. Nah tahun 2012 saya pindah ke merdeka.com jadi termasuk yang mendirikan. Sama itu juga jadi ya buat teman-teman bagaimana etos di dunia kerja yang penting mah track record gitu. Usahakan satu wartawan itu banyak kesempatan kiri kanannya tapi usahakan jangan tergiur gitu, lurus gitu. Karena dunianya kecil gitu dan saya benar-benar pindah kerja kemana-mana udah nggak butuh ijazah, nggak butuh apa gitu. Jadi tapi lihat portofolio, lihat track record gitu. Satu hal yang pasti teh, jadi kalau kita pindah kerja di media saat itu, jadi orangnya itu lama tinggal nelfon yang teman kita di kantor, orangnya gimana gini-gini, suka main uang nggak gitu, oh nggak bersih gitu. Nah itu teh jadi poin. Nah terus saya di Merdeka jabatan pertama saya kepala des teh kepala kompartemen ya. Saya pegang politik peristiwa Jakarta. Bagus sebenarnya kepake gitu. Terus saya naik ke wakil redaktur eksekutif, terus jadi redaktur eksekutif, Pemret. Nah saya nggak nyangka tiba-tiba bisa jadi Pemret gitu. Sebuah jabatan yang maksudnya saya tidak pernah menyangka dulu mah jadi wartawan ya senang-senang gitu, tapi tiba-tiba 2019 kebetulan Pemret yang lama kan resign gitu. Terus tiba-tiba saya dipanggil katanya ini kantor pokoknya memutuskan kamu jadi pemimpin redaksi gitu. Saya nolak kan, pemimpin redaksi mah kan kebayang berat gitu. Saya nggak pernah mimpi, kata saya mimpi aja nggak pernah kata saya. Tapi ya udah diambil lah gitu. Akhirnya diambil, saya jadi Pemret 3 tahun dari 2019 2020 pandemi. Jadi kalau pencapaian saya yang lain apa? Saya pemimpin redaksi yang memimpin redaksi merdeka.com alhamdulillah tanpa kekurangan satu orang pun gitu. Jadi saya mempertahankan tim saya utuh gitu, nggak ada PHK. Itu menurut saya mah udah kebahagiaan pisan gitu. Itu. Nah terus setelah itu jadi Pemret bosen gitu kan. Istri saya juga protes terus, udah kayak nggak ada waktu buat keluarga gitu. 2024 saya pensiun dini. Karena ada teman yang nawarin, udah kan kita jadi konsultan aja buat media, buat
sejarah gitu, karena saya juga aktif di kegiatan sejarah. Nah akhirnya kita keluar 2024, sekarang terlibat di beberapa proyek ya gitu, proyek-proyek gitu. Saya di IndiHome TV ada program Batavia Z, dokumenter sejarah gitu. Nah sekarang saya jadi konsultannya, jadi menyenangkan gitu ya. Dan keinginan saya alhamdulillah tercapai gitu. Alhamdulillah, jadi saya pengen jalan-jalan. Selama meliput saya udah ke 25 negara lah. Wah, apa itu Kang Ian coba? Saya yang paling berkesan tuh ya, wah kemananya yang paling berkesan saya ke Iran. Di waktu 2000 berapa ya, 13 2014. Jadi dalam rangka apa? Iran teh dulu katanya mau revolusi lagi. Saya ke Iran, kamu ke Iran ya, udah saya ke Iran gitu. Saya ngebayangin Iran teh kayak gimana, ternyata saat itu teh maju gitu. Wah, saya bilang ini negara yang diembargo tapi bisa kayak gini gitu. Dan menarik gitu ya ngelihat Iran teh, katanya kan apa, setengah permata dunia gitu ya. Nah saya ngelihat Iran teh indah gitu, dan ternyata di sana tidak ada apa-apa gitu. Jadi kalau di kantor-kantor berita media-media barat mah kan udah juga wah siap bergolak gitu ya. Tapi ternyata saya kesan damai-damai we gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang udah terus kamu ngapain ya, udah bikin feature gitu. Saya lucu juga sih. Jadi saya lama di Iran tapi saya udah jalan-jalan bikin feature karena tidak ada konflik ternyata. Tidak sesuai dengan yang berita-berita barat gitu. Nah saya dapat pengalaman juga, oh jadi emang tugas wartawan satu gitu, mengecek kebenaran gitu. Betul. Terus jangan terlalu percaya gitu, walaupun di sesama media gitu. Jadi nah itu alhamdulillah lah pengalaman berharga gitu. Lalu yang kedua yang berkesan buat saya adalah konflik Rohingya yang awal. Oke. Terus saya bagi-bagi tugas sama teman saya standby di Aceh waktu itu, di Aceh gitu. Saya kebagian pokoknya harus bisa ke Rahin. Rahin tuh satu provinsi ya di mana konfliknya gitu. Saya pertama nggak paham juga ya. Terus ngobrol sama KBRI juga nggak ini ya, saat itu agak susah gitu ya. Terus saya memutuskan udah berangkatnya lewat Yangon. Yangon ke sana. Tapi Yangon udah nggak bisa, Kerahin orang udah curiga aja gitu ya. Terus saya kalau ditanya kerjanya apa? Saya pedagang kata saya kayak gitu. Terus, tapi Kerahin saya udah nggak bisa. Nah terus saya diajak teman saya ke kalau kamu mau ngelihat yang wajah penderitaan, kamu ke Bangladesh katanya. Jadi perbatasan ya antara Rahin dan namanya Kota Palong kalau nggak salah, Kota Palong atau Kota Palong itu adalah tempat para pengungsi Rohingya. Berkumpulnya. Jadi cuma nyebrang itu kalau nggak salah Sungai Naf itu. Jadi di sini Myanmar, di sini Bangladesh gitu. Berarti perbatasan gitu. Dan hanya yang punya uang yang bisa nyebrang ke situ. Terus saya ngeliat 1 juta pengungsi gitu. Jadi kebayang gitu. Jadi bagaimana dramatisnya gitu. Jadi kayak orang-orang yang yang mencari perlindungan. Terus saya dengar cerita-cerita juga bagaimana si junta militer menghabisi orang-orang Rohingya gitu. Terus saya tuh yang tidak bisa saya lupa sampai sekarang tuh mata-mata anak-anak kecilnya gitu kan. Saya disuruh istri saya bawa coklat, bagiin aja. Terus saya bagi-bagi coklat gitu. Saya kan punya anaknya kan, jadi kayak mata ngelihat anak sendiri. Mata itu tuh masih menghantui saya sampai sekarang. Jadi kebayang ini tuh orang-orang yang entah masa depannya gimana gitu. Betul. Jadi terus dari negaranya, harapan mereka kan ke negara lainnya, tapi mencari suaka gitu. Dan saya baru paham bagaimana rumitnya pengungsi gitu. Nah terus beberapa saat kemudian saya punya kesempatan ke Jenewa, ke Swiss, membahas masalah itu, UNHCR segala macam. Dan saya baru paham bahwa seburuk-buruknya nasib gitunya adalah orang tanpa kewarganegaraan. Gitu. Jadi tanpa identitas. Jadi dia dan bagaimana pengungsi itu diperlakukan, terus ya kayak mereka dijanjiin aja nanti kamu akan ke Australia, ke Eropa, tapi saya juga konfirmasi ke sana, Eropa dan Australia kan menutup rapat-rapat. Iya, betul. Nah, saya selalu kepikiran sih anak-anak ini tuh seperti apa nanti masa depannya. Nah, itu yang menurut saya pengalaman ini ya gitu ya. Dulu kami tuh waktu jurusan kami tuh waktu 2001 kan selalu ingin jadi istilahnya combat fotojurnalis gitu. Tapi setelah itu saya bilang betapa mengerikan gitu si penderitaan masyarakat. Makanya itu tugas seorang jurnalis foto tuh. Karena mungkin lebih sisi kemanusiaan kita ya. Humanis gitu. Jadi itu jadi itu yang masih kebayang sampai sekarang. Jadi kayak apa? Nah, tapi ya tugas sebagai wartawan ya. Itu juga yang pokoknya mah ya alhamdulillah lah gitu, setelah lulus dari Unpas saya bisa melanglang buana gitu gratis gitu dan pulangnya bawa oleh-oleh gitu. Atau mungkin di situ ya ujian profesionalisme kita. Betul. Gitu kan. Kita mau jadi apa? Betul. Yang paling beratnya satu ya, jadi kayak pas kita di sana gitu ya, kita tidak bisa melakukan hal lain selain motret atau selain bikin laporan. Karena tugasnya. Nah, tapi ya sudah gitu, kita mah sudah melaporkan gitu. Kita bikin yang ini gitu. Semoga yang punya otoritas yang terketuk gitu. Nah, itu yang menurut saya yang beberapa jurnalis foto juga kan dengan foto-fotonya dia bisa ini ya mengubah
sejarah, mengubah apa. Nah itu tugas dari wartawan menurut saya. Itu sih teh gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu sekarang bisa balik lagi ke kampus ngobrol gitu. Karena membuat visual itu memang harus membahasakan ya kan, bersuara. Karena ada bahasa visualnya bersuara yang tidak bisa disuarakan. Iya. Betul. Tapi dengan fakta. Dengan fakta. Dengan fakta. Karena itu adalah realitas yang harusnya ya pemangku kebijakan itu bisa melihat itu gitu ya. Seharusnya. Keren banget. Betul. Ya. Kalau mereka bisa membaca visual. Ya. Nah, mungkin ya pemangku kebijakan tuh harus dibekali 2 SKS gitu untuk bahasa rupa. Ya itu benar. Visual. Karena waktu zaman itu mungkin foto tunggal lebih banyak ya Lebih banyak, dibanding sekarang gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan lebih banyak ilustrasi gitu kan. Iya betul. Kalau dulu mungkin foto tunggal lebih banyak berbicara gitu kan. Iya betul. Kalau dulu gitu. Betul. Nah, terus ya itu saya juga pernah itu Kang dulu tahun 2000 berapa ya 2008 2009 2010 mungkin saya ikut misi ke Gaza. Tuh saya masih di kampus. Waduh. Saya ikut misi ke Gaza. Nah kan sekarang lagi kan, sekarang kan rame-rame bagaimana si rombongan bisa masuk Gaza ya. Nah itu saya yakin Mesir tidak akan memberikan izin gitu. Karena saya dulu 16 hari nunggu izin untuk masuk Gaza. Jadi saya 16 hari di Mesir terkatung-katung gitu. Dan itu pertama kali saya tegang sebagai wartawannya. Jadi Mesir itu zaman itu masih presidennya Hosni Mubarak. Jadi militer lah, pemerintah militer. Kami dari Kairo diarahkan ke El Aris. El Aris itu sebuah kota kecil 23 kilo dari Gaza. Nah, saya baru tahu juga di situ ternyata yang megang perbatasan Gaza Mesir adalah Mesir gitu, bukan Israel gitu, bukan Amerika. Tapi jadi izinnya itu dari pemerintah Mesir dan pemerintah Mesir saat itu dikendalikan oleh Israel. Nah, yang unik adalah seperti zaman Orde Baru ya intelnya. Jadi kami itu diikutin Intel. Nah, lucunya Intelnya. Mungkin yang terjadi sekarang ini. Bawa pistol. Jadi hotel kita teh ya itu tiap hari mereka misalnya kita ngobrol gitu di sana bawa pistol gitu. Bawa pistol terus ya ngeliatin kita duaan gitu. Jadi sengaja jadi kayak gua teh Intel loh gitu. Ini bawa pistol gitu. Memang Jadi memperlihatkan gitu. Nah itu saya pengalaman saya yang aduh kata saya ini kalau dia apa-apa dibuang di tengah gurun pasir Sinai gitu nggak akan ketahuan. Nah, tapi ya saat itu masih muda kan ya. Padahal anak baru lahir gitu. Tapi kata saya berangkat ya. Nah saya tuh nyesel banget tuh setelah 16 hari dipastikan izin nggak keluar dari pemerintah Mesir, saya ke Kairo lagi. Kairo nunggu berapa hari juga nggak ada kejelasan. Ya udah akhirnya pulang ke Indonesia. Jadi itu mah rada nyesel gitu. Aduh sampai sekarang ya kan Gaza teh kalau buat jurnalisme mungkin Capaian konflik yang 1000 tahun ya gitu. Nah itu penyesalan saya itulah gitu. Nah jadi itu. Dalam pemberitaan mah itu. Jadi kayak gimana sih gitu. Jadi saya di sana kalau sampai Gaza tuh mengambil pasirnya gitu. Ini teh pasir yang konflik 1000 tahun gitu. Nah, cuma sayang sekali cuma sampai El Aris. Padahal 23 kilo gitu. Ya dari Bandung ke mana? Ke Sumedang berarti. Cuma 3 kilo ya sekitar Bandung Sumedang. Nah itu tapi ya itu mah bagian dari pengalaman hidup lah ya. Tapi yang menarik emang itulah kalau sebagai jurnalis saya alhamdulillah bisa gitu kuliah di Unpas gitu. Tidak dengan jurnalis senior juga mungkin juga nggak dapat kesempatan. Nggak semua jurnalis juga punya kesempatan masuk ke sana gitu kan. Teman-teman karena wilayah-wilayah jurnalisnya yang mana dulu nih. Jadi ya betul itulah makanya. Tapi mungkin mau coba lagi sekarang lagi berkonflik kan. sekarang ya kalau dengan ada mah apa ya? Kalau menariknya apa teh sebenarnya yang kayak tadi gitu. Sekarang kan konflik gitu. Yang menariknya apa sih dari seorang fotojurnalis, seorang wartawan gitu? Ada huru-hara gitu di jalan gitu. Nah, ngetesnya gampang gitu. Pas ada huru-hara, orang-orang akan menjauh. Sementara kita mendekat gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya insting buat mendekat, nah kamu udah cocok gitu aja. Ngetesnya gitu aja. Karena kan kalau ada kerusuhan gitu pasti orang pada balik arah lari. Nah, tapi kalau kamu punya keinginan mendekat gitu dan kamu mendekat, nah itu sudah berarti udah cocok ya jadi wartawan gitu. Adrenalin gitu. Untuk mendekat ya. Dulu kayaknya ada anak, ada istri tapi kalau udah tugas berangkat kan kalau yang konflik saya ingat tuh itu jadi kayak di redaksi ini sukarela gitu. Siapa yang mau gitu. Saya ingat tuh hampir semua ini, ayo saya gitu. Maksudnya kayaknya nggak ada yang mikir takut gitu. Kayaknya experience buat mereka lebih. Saya kalau di yang lain kan mikir ke daerah konflik gitu. Terus peluru kan nggak punya mata, biar kita pakai ini gede-gede press gitu, tapi peluru kan nggak bisa baca gitu.
Tapi saya selalu menemukan bahwa setiap ada penugasan ke tempat bahaya, itu malah orang-orang malah saya jadi kayak parebut Karena gitu. itu mungkin suatu pencapaian paling tinggi ya. Iya gitu. Nah sampai di saat Presisi. saya naik di manajemen gitu, saya wah ini siapa yang mau? Saya ngelihat. Gitu. Wah ini baru nikah jangan, ini bujangan gitu aja. Saya pertimbangannya itu aja. Soalnya Pengalaman gitu karena saya juga kan ya naujubillah gitu sampai harus ngasih tahu keluarga misalnya ada apa-apa kan itu. Jadi saya juga kan tanggung jawabnya kan ya. Iya, betul. Jadi misalnya saya ngirim orang ke tempat konflik gitu, saya juga nggak tidur dah ini sampai jangan bilang kontak gitu. Jadi kalau kita marah sama dia itu karena sayang gitu. Handphone sampai 2 jam mati gimana? Sebenarnya karena aduh ini orang 2 jam bilang kemana gitu. Nah itu yang karena nyaas sebenarnya. Iya, karena resikonya mungkin kita harus udah siap juga dengan kehilangan nyawa kita gitu kan. Yang ada Berkorban dia. untuk itu. Banyak kan ya emang dari kalau di sejarah Iya. fotografi jurnalistik orang-orang yang wartawan yang memang konflik dan gugur gitu Iya, ya. Betul. Seperti itu sih. Itu kalau di di manajemen perusahaan atau mungkin negara ada jaminan nggak itu untuk profesi pewarta itu? Ada insurance gitu, asuransi jiwa gitu? Kami selalu ada asuransi dari kantor. Tapi kalau kita baca dari klausulnya, pengalaman saya, hal-hal yang beresiko tinggi itu tidak ditanggung. Iya. Penerbangan yang tidak komersial. Jadi kalau kita misalnya ikut pesawat TNI segala itu tidak di cover asuransi umum gitu. Jadi ya entahlah kalau misalnya yang asuransi luar biasa ada gitu biasa kita cover tapi untuk waktu beberapa hari gitu ya. Ada juga gitu tapi saya masih mengalami nanti ya kayak ada asuransi yang extraordinary itu sekretaris redaksi yang ngurus gitu. Tapi kalau sekarang saya kayaknya jarang itu ya namanya. Jadi asuransi kantor gitu. Kantor aja ya, berarti negara tidak menjamin. Tidak, karena memang kan swasta, profesi. itu swasta. Paling ya kalau ada apa-apa ya kita dorong. Kecuali kalau emang itu bentukannya penugasan negara. Betul gitu. Tapi kan kalau wartawan biasanya berangkat secara mandiri ya. Mandiri. Nah, jadi itu kita masih sangat jauh tertinggal lah dengan media-media luar ya gitu yang bagaimana perlindungan kepada jurnalisnya kan ya kayak gitu. Kalau di kita kayaknya masih Cuman biasanya negara lebih mengakomodir transportasinya aja. Misalkan bisa pakai Garuda, pakai Boeing gitu yang lagi ke sana. biasanya sih. Paling itu aja sih biasanya. Oh, jadi ada prioritas tersendiri prioritas lah ya. ya kalau ada seat kosong bisa gitu. Jadi, ayo udahlah. Tapi tanpa asuransi juga. Aduh, mau jatuh mah ya pokoknya mah ya, jatuh mah kehandap lah. kehandapnya Ya, pokoknya jangan sampai lah gitu. Kayak warung dulu. Dulu saya semangat pokoknya naik pesawat-pesawat yang itu gitu. Tapi pas udah tahu pas baca klausul asuransi, aduh rada kalau ada yang biasa aja lah gitu. Dengan komersial sekalian, kalau komersial emang di situ udah tertulis juga ya. Betul, ada itu. Udah ada jaminan. Saya biasanya tidak ditanggung untuk penerbangan non komersial. Betul. Sementara kita kan ke daerah-daerah situ kan, yang ada aja gitu. Itu gitu. Itu yang dari sisi profesinya. Sekarang dari sisi medianya nih, bisnis medianya. Sekarang kan media tahu sendiri kan. Ya, semua antara beralih oke ke lah, mungkin medsos. dari 2015 ke belakang ya masih kesini kayaknya udah mulai betul. Kayaknya profesi pewarta foto tuh sekarang jadi makin makin menyusut. Menyusul. Karena mungkin yang sekarang bahkan tulis juga mereka dibekali untuk bisa memotret. Bahkan pakai handphone sekalipun, ya, gitu kan? Citizen journalism tuh banyak ya. Bahkan ada citizen journalism yang notabene-nya mereka keluar dari etika, Ya, banyak yang betul. itu. Nah, pandangan Akang sendiri gimana nih? Saya kebetulan tugas terakhir saya adalah mencari model baru buat media. Gitu. Nggak dapat makanya saya udahlah pensiun dini. Kenapa? Karena gini, satu untuk konten. Sekarang orang pada beralih ke media sosial. Betul. Itu sudah tidak bisa dihindari ya kita tahu semua. Masalahnya media sosial juga merubah peta media. Terutama apa nih model bisnisnya. Kalau misalnya kontennya masih ini dan media masih bisa berbisnis gitu, ya itu nggak ada masalah. Masalahnya gini, media itu beratus-ratus tahun gitu dari mulai awalnya koran atau segala macam. Apa sih istimewanya media? Media itu menjangkau khalayak ramai. Itu monopoli kita selama beratus-ratus tahun lah gitu, 1800 gitu itu. Jadi orang produsen yang mau menjangkau masyarakat luas harus lewat media. Orang mau terkenal harus lewat media. Ya kan? Nah, sosial media itu menjungkir balikan itu. Kayak kita sekarang kan podcast. Dihancurkan nggak usah semua. terkenal gitu bikin podcast ya. Malah view-nya kalau kita lihat sok bandingin yang media mainstream dengan yang podcast terkenal gitu, jauh banget view-nya. Yang kedua,
media ini mengandalkan oplah yang besar. Berapa sih pembaca kamu? 1 juta gitu. Berapa sih oplah kamu? 300.000 eksemplar. Nah, pertanyaan dibalik. Misalnya kami nih lagi mau cari googling ya. Nah, pasti nanti berapa saat kemudian di sosmednya, di Google-nya kita akan muncul iklan-iklan mobil SUV, mobil apa. Kenapa? Tertarget. Sementara media itu luas, random. Oke, misalnya pembaca media A 1 juta orang. Nah, dari 1 juta yang nyari berapa orang sih? Paling 2 atau 3. Sementara 900.000 sekiannya sia-sia kan? Nah, makanya kayak brand, para produsen dia akan memilih media sosial. Kenapa? Tertarget. Ini kan udah ini semua. Data pencarian kita segala macam di handphone kita tuh udah ini semua. Dan bahkan mungkin sekarang sampai anak SD pun udah punya gadget masing-masing ya. Dan buat apa kan? Produsen pasti mikir kayak kita. Misalnya saya mau jual mobil gitu, ya udah ngapain sih ke 1 juta orang yang belum tentu butuh beli mobil. Mendingan yang udah pasti gitu. Nah, seperti itu tuh. Pasti kita kan nanti kita yang kayak platform jual beli online juga mau aksesoris mobil. Iklan muncul tiba-tiba di Google pencarian mobil SUV kayak gitu. Itu seperti itu. Nah, media gagap menghadapi itu. Mereka ya saya bilang tadi beratus-ratus tahun jumawa mereka merasa punya pasar ini tiba-tiba dijungkir balikan oleh media sosial. Orang nggak harus lagi ke media untuk informasi kan? Iya, betul. Kayak dulu media yang misalnya artis apa sih yang media artis bisa hidup berpuluh-puluh tahun? Mereka menyambungkan kehidupan artis yang eksklusif dengan pembaca. Kalau sekarang artis aja punya sosmed kan? Betul. Ya udah, kita lihat IG-nya, lihat etananya. Jadi artis sudah langsung ke publik ya. Jadi si media itu kan sebagai ini ya kalau kita sebagai jembatan ya. Nah, jembatan itu tidak diperlukan lagi, semua udah punya akses langsung. Betul. Nah, itu yang punya lininya masing-masing ya. Nah, itu yang menurut saya paling berat ya. Bisnis media itu sekarang kalau kita yang di Jakarta kan, mungkin di Bandung juga gitu ya. Kita selalu mendengar ada teman-teman di PHK. Kadang-kadang bahkan satu divisi di-cut semua gitu. Jadi ini adalah tahun-tahun media yang sangat berat gitu. Dulu setelah pandemi selesai harapannya udah kita bisa bounce lagi, tapi ternyata enggak gitu sampai sekarang gitu. Kenapa ya masih skala itu? Jadi sampai kapan ini gitu? Saya pribadi yang pernah mengkaji ini gitu dan mencari jalan keluar atas ini, saya itu belum menemukan solusinya gitu. Apalagi mungkin perkembangan teknologi pasti ke depan akan lebih jauh meningkat lagi gitu. Dengan adanya kecanggihan AI yang super. Betul. Jadi kayak itu. Terus ditingkatkan. Nah, ini kritik saya buat media. Harusnya media jadi apa sih? Kami menyebutnya clearing house. Clearing house rumah tempat untuk membersihkan isu. Kan sering ada gini ya, misalnya kayak ada di grup WhatsApp gitu. Ada ledakan di Taman Sari misalnya. Taman Sari gitu. Pasti kan heboh ledakan apa. Nah, media itu harusnya dia memverifikasi benar nggak ada ledakan. Kedua, siapa pelakunya, ada korban nggak? Nah, tapi kadang-kadang media malah ikut heboh ledakan di Taman Sari gitu berdasarkan misalnya dari Instagram si ini. Loh, tugas kamu tuh bukan itu gitu. Tugas kamu adalah mencari itu gitu. Nah, misalnya kayak ada penambangan nikel di mana gitu. Dia kadang-kadang sibuk memberitakan pro kontranya. Padahal tugas lu ke situ benar nggak sih ada apa namanya? Benar nggak sih ada ini membahayakan gitu. Itu sebenarnya lebih kayak ke itu. Bukan menggaungkan perdebatannya gitu. Buat apa orang mau udah tahu kan dari sini. Nah itu. Terus yang kedua kadang-kadang judul itu ya. Jadi kayak judul itu orang vulgar gitu kayak misalnya innalillahi artis A berduka kan orang ngeklik ternyata yang meninggal kucingnya. Ya itu kayak duka sih tapi kan namanya innalillahi berduka kan apa namanya pasti yang human nah jadi kayak memanfaatkan clickbait ya. Jadi saya mengkritisi itu waktu itu teh. Tapi ya bayangkan kita teh di satu restoran bagaimana persaingan di dunia online kan ya ada puluhan media. Dulu mah kita teh bedanya media zaman sekarang sama dulu di zaman koran adalah kita disuguhi yang dianggap oleh para redaktur penting. Jadi redaktur yang memilih kan, mau nggak mau kita sok misalnya kayak Pikiran Rakyat, Kompas segala macam itu, mereka memilihkan para redaktur. Oh ini penting menurut siapa? Penting menurut redaksi. Di online, jadi sudah ini kamu harus baca ini gitu. Kata siapa? Ya kata redaksi gitu ya kan. Nah, tapi di media online itu tuh banyak sekali gitu, banyak sekali judul gitu. Media lain gue bikin judul hampir sama. Nah, bagaimana mereka menarik minat kita? Kadang-kadang judulnya gitu. Ditambah-tambah yang diperbuas gitu. Nah, itu menurut saya yang akhirnya tidak sehatnya gitu. Jadi orang kayak udah itu clickbait gitu. Jadi itu jadi kayak apa namanya? Kayak apa teh namanya?
akhirnya bumerang buat media gitu. Kita mau bertahan gimana gitu. Kalau nilainya kalau misalnya isinya hampir sama dengan sosial media, yang enggak saya buka sosial media gitu kan. Itu yang kritik buat saya gitu. Jadi kalau teman-teman jurnalistik, lalu apa sih misalnya masih bisa nggak jadi fotojurnalis? Masih kalau kata saya. Fokus kepada hal-hal yang niche. Oke. Hal niche yang misalnya fokus misalnya ke budaya gitu atau misalnya ke pendidikan. Ya, benar, ke kesehatan. Itu akan bisa lebih bertahan. Oke. Karena marketnya kecil tapi satu mungkin marketnya kecil, kedua kemungkinan kita dapat sponsor, dapat apa itu lebih besar gitu dan kita expert di situ. Betul. Daripada media umum yang ini gitu yang wah segala diberitakan sampai nggak tahu kita tuh mau ke siapa sih gitu. Nah, sasarannya itu, Nah, dan apakah fotojurnalistik masih dibutuhkan? Masih atau foto saya masih banget. Tapi ya itu kalau teman-teman masih di sini usahakan minimal bisa bikin caption foto kan kadang-kadang suka fotonya halus, captionnya naonnya gitu. Iya benar. Kadang-kadang nah itu minimal bisa nulis caption, syukur-syukur bisa nulis berita gitu. Karena mungkin caption juga dibutuhkan karena lebih untuk mengarahkan ya, untuk Karena membaca gitu, lebih. Jadi tidak salah perspektif. Minimal itu. Dan kalau video mah teman-teman pasti udah bisa lah ya ambil sedikit. Karena hitungannya gini, kalau ada tugas ke daerah konflik ya kan sangat mahal itu ya, tiket segala macam gitu kan. Nah, mereka akan memilih yang bisa moto, yang bisa nulis sekalian, bisa reporting minimalnya reporting by phone gitu, atau reporting kasar, sama yang bisa bikin video. Yang mending itu kan daripada fotografer satu, tulisan satu, bikin video satu. Nah itu kan kayaknya dengan kondisi sekarang sudah sangat tidak memungkinkan gitu. Jadi, tidak efektif. nah itu kalau menurut saya jurnalis sekarang mau nggak maunya tekanannya dan sekarang harus ya gitu ya PR-nya sudah bisa gitu dan harus multi talentan katanya. Multi talentan gitu motong maksudnya gitu sih. Jadi usahakan itulah. Tapi ada anak fotografi pasti potret jago lah ya. Minimal teblur. Teblur. Karena saya pertama kali motret tentara waktu tugas air blur teh. Karena ngadek baru sekali kan saya naik Hercules gitu saat itu terus tiba-tiba terjun gitu. Nggak dikasih ini kan tiba-tiba loncat gitu. Oh saya nggak dek kok pasti kali itu alusnya blur semua gitu. Kalau kata Pak Komar, ini kamu gimana blur semua? Terus saya bersilat lidah, dia kio. Wah kata si Bemon. Tapi pas ini akhirnya Pak saya harus berdiri di mana? Oh deket jam master. Di sini berarti kan speednya harus tinggi, diafragma sekecil-kecilnya gitu. ISO 3200 di push teh kan gitu. Nah itu kan teknis ya. Nah tapi ya minimal terblur lah. Yang kedua itu tadi Kang, nah minimal nulis caption. Minimal bisa menggambarkan kayak misalnya kayak di pengungsi gitu. Nggak usah rapi dah karena kan bukan reporter ya. Tapi tuliskan kayak apa? Tuliskan misalnya di depan saya. Ada, ya. Saya melihat ada misalnya jenazah yang digotong. Terus orang-orang sambil takbir gitu. Terus di sebelah kirinya ada orang yang lagi ngantri bantuan dari itu. Terus anak-anak sekolah darurat gitu. Jadi mendeskripsikan itu gitu. Di luar foto ya. Kalau fotonya kan udah jelasnya itu. Itu minimal sih kalau foto saya. Itu. Coba. Jangan lupa ini ternyata. Pengalamannya ya ampun. Karena mun sastra Inggris tong bolos. Bahasa Inggris ada kan ya tong bolos. Dulu saya inget tuh Karena kan karena termasuk kaminya. Karena merasa di sini kan sebagai belajar sebagai fotografer. Jadi ya biasalah gitu kan udah mah pagi kuliahnya kayak agama bahasa Indonesia waktu itu teh. Sampai dosennya saya pernah ngambek. Saya sama si Kiki kalau nggak salah baru duaan. Pokoknya saya gak akan ngajar sebelum lengkap gitu. Jadi saya ke 50L gitu. Saya udang sana kuliah gitu. Jadi bodor gitu. Nah itu jangan bolos sebenarnya. MKDU itu penting. Nanti mah bener sih. Penting. Nah apalagi kan kamu agama mah banyak berdoa nanti kita di lapangan. Tapi kayaknya setiap alumni yang ditarik ke sini kayaknya awas jangan bolos. Pada ngerasain itu kayaknya. Karena menyesal. Bener. Karena kalau penyesalan mah di akhir. Iya, dari awal mah pendaftaran. Iya benar. Lahir mah tesnya. Iya. Apalagi Kang yang ngerasa menurut Akang tuh paling penting mata kuliah paling penting buat Kang Ian apa? Terutama di kalau pingin peminatan ke jurnalis. Oh, ya itu mah pasti fotografi jurnalistik ya, itu media itu pasti. Tapi saya lupa mata kuliahnya apa. Pak Komar kalau yang ngajar teh kalau nggak salah berpikir kreatif. Nah itu teh coba diresapi kira, bener-bener gitu, jangan meremehkan karena saya yang kepake sampai sekarang gitunya, sampai saya udah nge-skill lah setengah baya gitu, berpikir kreatifnya gitu kan. Jadi karena kita anak seninya, jadi kita selalu berpikir angle yang lain. Mencari sudut pandang yang lain yang berbeda tapi dengan konten yang sama. Betul. Gitu. Saya ingat dulu tuh saat kerusuhan Jakarta, kan pernah itunya.
kerusuhan apa ya saya lupa demo-demo gitu. Saya mah itu kepikiran lain kan pasti ke orang yang pemimpin demo gitu. Nah saya mau wawancara gitu. Ini udah biasa lah. Saya cari ibu-ibu gitu yang kelihatannya teh aneh gitu. Bu, kesini apa gitu mau ngapain? Saya mau ini teh asalnya mau katanya mau pengajian tapi kenapa dibawa ke sini gitu. Nah jadi unik gitu kan. Iya, terus dibayar Bu. Iya katanya nanti dikasih 75 gitu. Kata saya. Jadi kan menarik ya. Kalau yang lain kan demo-demonya biasa gitu, menuntut apa gitu. Nah saya mah cari yang itu gitu. Iya. Nah jadi berpikir kreatif. Jadi misalnya kita dari satu situasi, kalau teman-teman udah berpikir kreatif mah ini pasti biasa lah. Iya. Sama motret teh. Kalau di angle juga Bromo mun angle-nya gitu pasti kan sama. Yeah. Nah, fotografer kan pasti mikirnya orang mah kabelah gitu. Jadi foto sejuta umat lah ya istilahnya. Oh iya daun di hari. Nah, itu tuh yang menurut saya perlu tong bolos bukan tong bolos. Itu menarik. Apa ya? Tuh. Mata kuliahnya apa ya dulu teh? Tapi kok nggak salah tuh berpikir kreatif dah. Dulu saya ingat yang ngajar. Ya sekarang tuh ada kreativitas humanitas. Nah, yang gitu-gitu. Jadi kan kalau mungkin anak pas zaman kuliah mah aduh naon sih mah geus lieur kuliah teu ngarti urang kamu filsafat gitu. Tapi teh nu kitu justru kapake. Itu karena ya emang mungkin pas gitu mata kuliahnya aduh apa sih ini gitu kan. Ada tengah ngarti ya geus dulu kamu jam 2 ya. Aduh kan. Tapi filsafat seni ini kayaknya banyak diungkapin ya. Banyak kayak Banyak diungkapinnya. Ya awas jangan bolos jangan. Oh samanya benar berarti benar gitu. Iya. Karena lintas ilmu berpikir kreatif teh bisa buat apa saja. Betul. Mau kerja apa saja, mau penulis, mau director gitu nya bisa semua gitu Yeah. itu teh mana mah itu ya tahu lah saya anak Unpas masuk kayak hack life lah betul ya. hack life Betul. tapi jadi punya pikiran kayak orang mah ka dia gitu jadi kayak kita teh bisa inilah gitu tinggal dipadukan dengan pekerjaan atau skill kita yang lain apa gitu itu terasa bisa Siap. daripada ngararoko Tuh. nitip absen jangan bukan apa ulah orang tua kalian susah cari uang buat kalian kuliah. Kayaknya Kang Ian tuh bener banget nih. Tapi kayaknya alumni yang sini ditarik semuanya kayak gitu ya. Benar kalau saya Lu jangan sampai menyesal ya kayak alumni yang udah nih. Iya benar berarti saya cocok berarti nggak bohong ya emang gitu nggak bohong berarti. Nah, makanya buat yang buat rekan-rekan mahasiswa yang nonton podcast ini, ingat jangan pernah bolos. Karena apa? Mungkin pas mata kuliah membosankan, kalian anggap membosankan, tapi ternyata setelah keluar itu bermanfaat banget. Bisa ya. Sampai sekarang sebenarnya udah 20 tahun ya berpikir kreatif yang itu tuh masih kepake sampai sekarang. Masih terngiang-ngiang ya. Terngiang, oke. Dan tanpa sadar itu membentuk apa ya? Alam pikiran karakter pikiran kita gitu ya. Betul. Cara mengambil keputusan ya. Terus angle yang lain, angle tuh terutama gitu. Ini menegaskan Mang Mei, menegaskan bahwa pendidikan formal di bidang fotografi itu penting. Dibandingkan dengan bagaimana memperoleh keterampilan fotografi itu dari hanya melihat YouTube, otodidak atau misalnya cuma les-les gitu aja. Ada kelebihan yang lain ya. Karena membentuk karakter. Betul. Semua sekarang apalagi dengan kamera-kamera handphone berapa sekarang 2000 megapiksel menghilangkan jerawat itu pasti mulus gitu. Menurut saya beda tapi gini intinya mah sarjananya dulu saya nggak percaya ini benar saya mah dulu masa gaya terpercaya sesuatu tapi Aina percaya benar dulu malah mengisterikan kalian adalah konseptor jadi didik sebagai konseptor boleh bukan orang konseptor. Nanti kayak orang konseptor kayak S1 fotokopi konseptor fotokopi sampai seheureuy nanti di kasana teh gitu apa ngebully nanti segitunya kan. Nah, tapi ternyata benar jadi kayak S1 teh bedanya apa dengan yang biasa? Motret bagus mah pasti semua orang bisa. Kamera bagus pasti bisa. Angle itu gitu. Tapi bagaimana sih konsepnya itu? Bagaimana sih fotografi dan penunjang yang sering tidak dianggap penting ini justru membawa bekal kita, membedakan kita dengan para orang-orang yang belajar fotografi itu kan berpikir kreatif nirmana saya ke nirmana mantap gitu. Dan nirmana banyak dihindari oleh mahasiswa termasuk itu yang paling aduh saya mau jujur makasih dulu teh Bu Ayu yang rambutnya pendek Bu Ayu ya saya teh itu kan udah lulus tugas akhir udah keluar itu belum keluar Bu, saya teh ini Bu nggak bisa kalau ngulang lagi saya 1 semester lagi sana. Oh udah kamu udah saya bantuin lah ya udah alhamdulillah. Nah tapi sekarang kayak itu kan itu rasa ya sebenarnya nggak rasa gitunya dan rasa teh kepake untuk semua hal gitu lain kita bermotret unggul. Nah itu aduh saya teh bener ya. Hanya bener jadi yang nah itu ilmu-ilmu itu ya yang ilmu-ilmu di luar fotografi itu teh ada pembeda kita dengan yang kursus meureunan otodidak. Nah itu yang
perlu diinikan gitu. Eta sebenarnya bener itu eta. Dia masih ketawa konseptor fotokopi. Wah, cenah baru gua segitunya dulu. Mata kuliah yang sama mahasiswa dihindari. Iya. Nah, karena kan dulu kita mikir fotografi itu motret gitu ya, tapi ternyata tidak gitu. Tuh. Bukan cuma sebatas motret. Betul, gitu kan? motret bagaimana konsep. Nah, saya kayak kerasa gitu banyak hal yang sebenarnya mata kuliah pendukung gitu, tapi malah nya kepake ingat pas gitu. Ya itu jadi menarik lah kan benar. Ya benar lah pokoknya. Dan sekarang tertarik buat kuliah lagi ya? Insya Allah teh. Insya Allah gitu. Kita doakan lah. Doakin lah. Kang Ian mah sukses. Amin nun pisan. Bisa lancar sekolah lagi. Amin. Ya. Ya, Mungkin nanti sekarang tuh berarti adalah konsultan di media ya. Saya konsultan media, saya periset sejarah gitu. Berkaitan dengan sejarah. Itu kan bagaimana meriset sejarah kayaknya itu nggak mudah ya. Apalagi berkaitan dengan sejarah, kronologisnya segala macam, pola pikir yang ada orang-orang pada saat dulu itu seperti apa. Ini gimana? Susah nggak sih? Nah, awal mula kecintaan saya sama sejarah adalah media kan nggak mau rugi. Jadi kalau saya dikirim ke luar negeri, saya pasti disuruh bikin feature sejarah. Jadi kayak misalnya motret, misalnya, namanya saya masih inget kayak itu yang tentara terakota yang di Cina. Oh iya. Saya motret gitu kan. Udah tentara terakota. Tulis satu katanya. Saya nulis, aduh kan bingung ya. Akhirnya googling gitu. Ternyata menarik gitu. Wah, sejarahnya itu menarik gitu. Nah, terus mulai dari situ asik juga nih sejarah. Kayak dongengnya sejarah tuh ya. Nah dari situ akhirnya setiap saya tugas pasti saya bikin feature sejarahnya gitu, sekalian motret gitu kan. Nah lama-lama saya jadi suka. Bahkan saya kemudian di merdeka.com saya bikin langsung rubrik sejarah. Saya nulis sejarah motret gitunya, gitu. Nah ternyata sejarah teh bukan ini gitu ya. Selama ini kan kita menganggap sejarah teh tidak menarik, karena kita dipaksa menghafal tahun. Padahal sebenarnya nilai. Sejarah teh nilai gitu. Pokoknya kita dari sejarah bisa mengambil yang baik dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu gitu. Sok misalnya saya kemarin saya nulis bagaimana kondisi tahun 66. Ada ketidakpuasan pada pemerintah. Harga-harga naik gitu kan. Lalu ada Arif Rahman Hakim, ada martir. Udah langsung kan Bung Karno turun. 98 yang demo Soeharto mahasiswa. Yang di demo siapa? Para angkatannya mahasiswa yang dulu demo Soekarno gitu. Kondisi ekonomi memburuk gitu kan. Kepercayaan kepada pemerintah, ketidakpuasan kepada pemerintah juga terjadi. Lalu martir 4 orang mahasiswa Trisakti ya. Iya betul. Elang, terus siapa? Harry, terus siapa lagi? Hafid ya sama Henry. Turun, bayangkan 12 kalau nggak salah 12 Mei ya kejadiannya. 21 Mei. Pak Harto turun ya kalau nggak salah ya. Pokoknya tidak jauh dari peristiwa itu Pak Harto turun gitu. Nah jadi sebenarnya kita bisa belajar kan apa sih kerusuhan ekonomi, terus ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah gitu. Itu kan sebenarnya berulang ya. Tapi kenapa sejarah bisa berulang? Karena nilainya tidak di ini. Ya udah tetap gitu kan korupsi korupsi segala macam gitu. Nah, sekarang juga bisa kejadian, makanya belajar sejarah. Cuma beberapa kali sejarah kan cuma tahun gitu. Nah, cuma angka ya. Nah, menurut saya tuh gini, kayak teman-teman sebagai fotografer ya, ini mah mumpung masih kuliahnya masih muda, masih seger gitunya, masih punya kesempatan. Usahakan punya skill lain yang menunjang kemampuan fotografi itu. Misalnya sejarah, atau misalnya geografi, atau budaya. Iya, betul. Kan budaya Sunda unpasnya, Kasunan bener? Betul, masih. Nah, kenapa? Karena misalnya kita apal meureun silat gitu. Kita udah tahu silatnya ngambilin dari sini. Terus di fotonya kita bisa lebih bertutur gitu. Nah, itu tuh usahakan kita punya satu kemampuan lain ya yang kita cukup expert lah kasarnya mah ya di satu bidang gitu kan. Budaya, sosial gitu ya. Jadi teman-teman tuh kalau mau motret bisa lebih lah. Nah, saya akhirnya milih kan dari semua sisi. Akhirnya saya milih sejarah sejarah gitu. Apapun itu ketika kalian mau bikin pengkaryaan jangan lupa riset. Pasti kalian akan mendapatkan itu dari sisi angle yang berbeda. Betul gitu. Pemaknaan visualnya juga akan lebih berbeda. Itu yang penting teh. Jadi datang beda ya, datang cepat pulang kasih ke Pak Heri gitu. Udah kan beda yang di situ 2 hari gitu ngobrol sama warga. Terus ngobrol naon ki datana gitu googling terus dari perpustakaan. Nah, itu pasti dalam. Nah, itu yang penting apa itu teh riset apa ya kuliah-kuliah. Ayolah pokoknya mah. Ayo kepake itu bener. Bolos. Karena kalau misalkan kita cuma memotret silat misalkan. Ya secara gambaran umum silat pasti gitu. Tapi kadang
Cimande. Itu punya Ada gerakan-gerakan Tuh, nu mana sih nu bisa diambil. Nah, itu kita bisa dapat yang pakai speed lambat kemudian pas gerakan ini gitu ya. Gitu. Nah, itu teh menurut saya penting. Jadi usahakan punya satu skill lain ya di luar fotografi itu. Itu yang akan menunjang skill kita gitu. Eta haruslah itu teh. Mumpung masih muda ya. Iya. Saya jauh-jauhan tiba-tiba fotografi sejarah gitu, tapi dalam setelah masa kehidupan dia asli gitu kan. Tapi ternyata menarik gitu ya. Karena kan suka ditanya dulu kuliahnya sejarah bukan, saya bilang fotografi gitu. Oh gitu. Jadi memang kalau bisa mah Kang. Itu menarik gitu. Jadi satu skill ya di luar yang itu gitu. Iya. Nah, terus kayak misalnya teman-teman kalau nggak misalnya skill, usahakan jadi jagoan. Kayak siapa? Om Don Hasman yang pendaki gunung gitu kan. Terus atau itu mah kan emang expert gitu zaman dulu ya. Terus atau yang ahli biologi siapa? Pak Rizal Marlon ya. Kan dia ngerti bisa motret ular gimana gitu kan. Jadi skill-skill yang di luar fotografi yang bisa menunjang karya kita. Gitu. So kalau kita mau lihat ular, wah beliau mah tapi bagus bisa ngeliat motret ular, motret satwa. Nah, itu kan skill ya. Bagaimana bertahan di hutan gitu. Kita mah kan aduh bahang balik hayang ngopinya. Padahal di hutan bisa ngopi. Bisa. Bisa ngopi. Hari cenah yuk kopina tuh. Gitu sih. Jadi yang kerasa sama saya mah skill lain di luar fotografi gitu. Gitu sih, Teh. Ih, keren. Coba teman-teman. Kayaknya Mang Mei ini mah kayaknya kudu diadain workshop. Kayaknya dari semua narasumber terutama yang alumni yang pernah masuk ke sini. Kumpulin jadi satu. Bikin workshop. Bikin workshop. Karena ternyata ketika mereka diajak ngobrol, mereka nggak jauh. Semua pasti tolong riset. Selalu mengingatkan itu. Dan manfaatkan waktu dengan baik. Ketika kuliah tuh ikutin. Nah, eta bener teh. Bener. Jangan sampai kita ya. Akhirnya pada kuliah deh mah. Ya insyaallah. Aduh, zaman dulu teh. Zaman dulu teh ya. Saya teh ini mah bener ya, ini mah bukan ini mah nasihat kolot ya dengekeunnya. Jadi yang saya sesali adalah emang kebanyakan nongkrong gitu. Matakna. Itu Tar dulu. Dari dulu. Saya nggak percaya dia bilang kebanyakan nongkrong. Setahu saya si Kang Ian ini ya termasuk mahasiswa yang rajin. Ya rajin nongkrong mungkin. Oh tuh. Di kuliah nanti pas setiap pertemuan mata Matkul. kuliah itu rajin. Saya termasuk rajin. Ya, soalnya saya termasuk yang paling rajin. Nah, itu saya masih aduh sebenarnya mah ada ini sebenarnya kalau misalnya dulunya ya maksudnya yang nongkrong penting lah kan pergaulan. Tapi saya teh kalau dulu misalnya bisa milih gitunya. Mendingan sebenarnya juga bisa les bahasa Prancis lah gitu. Atau diajar naon nu kapake gitunya. Saya tuh kunon rajin dulu ya karena saya mau one way ticket gitu. Jadi kalau yang lain teman-teman saya kan teman-teman di kampus kemudian habis lulus teh udah kemudian nggak dapat kerja kayak nggak apa-apa. Saya mau one way ticket gitu. Jadi begitu tugas akhir harus keluar kita harus ngebiayain adik-adik gitu. Jadi langsung beres gitu. Kayaknya harus ada jiwa ini ya. Harus jiwa mendesak gitu. Harus gitu dah pakai gitu makanya jadi meskipun kita nggak punya tanggungan apa-apa, jadi dibuat aja. Karena mungkin kesempatan tidak datang dua kali. Makanya kayak udahlah mau nggak ada yang nawarin kan sok ditunggu sampai bulan ini kalau nggak salah. Udah saya ngebut ya. Itu nah alhamdulillah gitu. Tapi benar sih sebenarnya mah cari skill lain lah teh. Cari skill lain apa aja gitu. Tuh. Jangan salah, Kang Ian aja yang rajin masih ada penyesalan. Gitu karena masa-masa emas ya. Sok umur berapa ya? 19 sampai 2 ya. 23 24. Itu mah jiwanya masih produktif banget ya. Gitu. Usahakanlah itulah gitu. Ya nongkrong tetaplah pentingnya gitu. Cuma jangan saya ngerasa aduh mun ayeuna gitu nya mun aduh seberang teh. Iya gitu. Andaikan waktu dapat gitu, diulang. Tapi ya andaikan waktu dapat diulang saya mudah kembali. Belum sakit-sakitan, belum sakit mah gitu. Itu bukan apa ya nongkrong lah tapi kalau misalnya ada yang manfaat gitu. Sering-sering hunting. Hunting, maca gitu naon penting gitu. Tapi penting ya Kang hunting tuh ya? Penting. Kenapa ngasain institusi? Intuisi. Mengasah intuisi kalian gitu. Tapi jangan lupa juga ketika kalian mau hunting, coba riset. Betul. Tempat atau lokasi yang kalian akan tuju. Gitu. Nah, sama itu foto esai. Foto esai teh kalau menurut saya teh salah satu Kang kapake karena kita harus riset. Iya, betul. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar itu dengan menyenangkannya bikin foto esai. Kan kalau foto tunggal mau sebenarnya aya ngomong
foto iyalah pemberian Tuhan, bagus satu ya. Tapi kan kalau foto esai mah harus cerita ya. Nah saya tuh tetap makanya skripsi saya, tugas akhir saya foto esai, gitu, picture story, karena memang dulu teh sama Pak Komar sama Pak Eman dan Pak Heru, foto esai yang bagus katanya, kamu tuh harus di dalam situ. Jadi saya yang itu hampir setahun tuh yang udah ke hutan kemana gitu. Nah itu tuh buat saya beda gitu. Karena kata Pak Komar pas ngeliat dulu, tuh kan beda cina mun ke lapangan, apa beda kan kalau ke lapangan gitu. Nah itu benar tuh, jadi foto essay kira hunting fotonya, foto essaynya jadi 6 atau 8 foto atau gitu. Oke. Kasih caption sedikit. Nah itu berarti biasa, mungkin bisa dibuat teman-teman kampus dosen juga ya, mulai itu ya, mulai bisa digiatkan. Ya. Karena itu yang membuat mereka mau nggak mau harus ngobrol sama objeknya, mau nggak mau harus riset gitu ya. Itu penting sebenarnya. Siap. Tuh. Coba. Ini mah daging semua ya nggak teman-teman? Terutama nih jangan bolos. Mahasiswa yang memang peminatannya ada yang ke jurnalistik, kudu dipantang. Iya, tapi kayaknya kemanapun juga memang harus serius. Emang pada dasarnya itu. Iya. Pokoknya Kang Ian, siap, nanti kita ngobrol lagi. Iya, jangan bosan. Nanti kalau misalnya diundang beneran diundang ke sini mah ya, harus mau ya. Iya. Tapi Kang Ian di mana nih? Tadi mah soalnya diculik. Saya sekarang tinggal di Bogor. Kan? Tinggal Bogor. Kerja kan di Jakarta. Jadi, nah ini alhamdulillah nih bisa main lagi nih. Oke lah. Pokoknya kalau misalkan ada waktu main lagi ke Bandung, jangan lupa lah. Mangga, kita berkomunikasi. Dengan senang hati ini. Nah, siapa tahu ada ilmu yang bisa kita share lagi untuk. Mangga. Dan ada kesempatan untuk kumpul-kumpul langsung. Iya, betul. Kapan lagi dibikinin kopi sama kajur kan? Kesempatan langka. Hanya di Point of Interest. Oke teman-teman, gimana nih, sudah tercerahkan, termotivasi dengan tadi obrolan Kang Ian seperti apa? Nah, pokoknya jangan sampai bolos, manfaatkan waktu dengan baik, tonton terus Point of Interest, kan nanti akan berbagai macam tema tentang fotografi, ekosistem fotografi di Indonesia akan dibahas di sini. Tetap di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di POI. Sampai ketemu. Hatur nuhun. Sami-sami namanya. Nuhun. Sami-sami.